Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amanda Putri Kirana dari kelas 2PA16 dengan NPM 10521127. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai kelompok dari tugas psikologi sosial yang diampu oleh Bapak Robi Farhan. Adapun pembahasan yang akan saya bahas pada kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian kelompok. Lalu struktur kelompok, kemudian peran sosial, peran gender dan kohesivitas kelompok, serta perilaku individu dalam kelompok. Pengertian kelompok menurut beberapa ahli. Chaplin pada tahun 1972 mengatakan, kelompok adalah sekumpulan individu-individu yang saling mengadakan interaksi dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Kemudian, De Vito pada tahun 1997 mengatakan kelompok merupakan sekumpulan individu yang cukup kecil bagi semua anggota untuk berkomunikasi secara relatif mudah. Selanjutnya, menurut Borner, pada tahun 1959, kelompok adalah sejumlah individu yang berinteraksi dengan individu yang lain. Berdasarkan pengertian kelompok menurut beberapa ahli tadi, dapat kita simpulkan bahwa kelompok adalah suatu unit yang terdiri dari dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai sebuah tujuan. Menurut saya, besarnya anggota dalam sebuah kelompok akan lebih efektif apabila anggota kelompoknya 5-10 orang. Hal ini mempengaruhi interaksi dan keputusan yang akan dibuat. Berikutnya, struktur kelompok. Struktur kelompok terdiri dari kepemimpinan, peran, norma, status kelompok, ukuran kelompok, dan komposisi kelompok. Pada kepemimpinan, dalam kelompok formal, pemimpin dapat menggunakan position power-nya dalam mempengaruhi anggota kelompoknya. Pada peran, seperangkat pola perilaku yang diharapkan dan dikaitkan pada seseorang yang menduduki suatu posisi tertentu dalam kelompok. Selanjutnya, norma merupakan standar perilaku yang diterima baik dalam suatu kelompok yang digunakan bersama oleh anggota kelompok. Berikutnya, status kelompok. Merupakan posisi atau peringkat yang didefinisikan secara sosial yang diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok oleh orang lain. Ukuran kelompok merupakan besar kecilnya jumlah anggota dalam kelompok dan komposisi kelompok berkaitan dengan heterogenitas anggota kelompok seperti keterampilan, kemampuan, pengetahuan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan sebagainya. Selanjutnya, ada peran gender. Pengertian gender menurut Muhtar tahun 2002, gender dapat diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Istilah gender merujuk kepada perbedaan karakter laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya yang berkaitan dengan sifat, status, posisi, dan perannya dalam masyarakat. Peran gender adalah peran yang dilakukan perempuan dan laki-laki sesuai dengan status, lingkungan, budaya, dan struktur masyarakatnya. Peran tersebut diajarkan kepada setiap anggota masyarakat, komunitas, dan kelompok sosial tertentu yang dipersepsikan sebagai peran perempuan dan laki-laki. Peran laki-laki dan perempuan dibedakan atas peran produktif, reproduktif, dan sosial. Dalam peran sosial, peran kemasyarakatan yang dijalankan perempuan adalah melakukan aktivitas yang digunakan bersama seperti pelayanan kesehatan di posyandu dan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial dan kebudayaan. Semua kegiatan tersebut biasanya dilakukan secara sukarelawan. Sedangkan peran sosial yang dilakukan laki-laki biasanya pada tingkatan masyarakat yang diorganisasikan, misalnya menjadi RT, RW, dan kepala desa. Selanjutnya, peran sosial. Menurut Surjono Sukanto pada tahun 1981 mengartikan peran sosial sebagai tingkah laku seseorang yang memanfaatkan suatu kedudukan tertentu. Dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaannya, seseorang diharapkan dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan peran yang dipegangnya. Misalnya, pimpinan dan pegawai dalam suatu organisasi bisnis memiliki peran yang berbeda dan diharapkan bertindak dengan cara yang berbeda dalam lingkungan kerjanya.
Lalu ada kohesivitas kelompok. Kohesivitas kelompok adalah kekuatan ikatan sejauh mana anggota kelompok secara psikologis memiliki rasa ketertarikan terhadap kelompok, saling tergantung dan mempengaruhi, saling bekerja sama dan mempunyai komitmen, serta kepercayaan antar anggota yang kuat untuk mencapai tujuan kelompok sehingga setiap anggota kelompok menginginkan untuk tetap bertahan dalam kelompok tersebut. Organisasi yang terdiri dari kelompok kerja yang kohesif akan berpengaruh terhadap tingginya motivasi kerja anggota kelompok di dalamnya. Materi berikutnya mengenai perilaku individu dalam kelompok. Menurut KBBI, perilaku merupakan tingkah laku atau reaksi seseorang terhadap lingkungan, sedangkan individu adalah pribadi orang atau organisme yang hidupnya sendiri. Jadi, perilaku individu adalah aktivitas seseorang yang dikerjakan sehari-hari. Perilaku individu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada kepribadian, yang kedua ada persepsi, ketiga kemampuan, dan yang keempat ada biografis. Materi selanjutnya mengenai social facilitation. Fasilitasi sosial adalah dampak kinerja yang berasal dari orang lain. Dampak yang dihasilkan dapat berupa dampak positif, meningkatkan kinerja, dan dapat juga berdampak negatif, menghambat kinerja. Dampak negatif terjadi ketika kehadiran orang lain dapat menghambat kinerja individu. Kondisi itu disebut dengan hambatan sosial atau social inhibition. Menurut Zajon dalam Forsyth dan Burnett tahun 2010, hambatan sosial terjadi jika individu tidak menguasai tugas kompleks, tidak mencoba, atau tidak pernah melakukan sebelumnya. Kehadiran orang lain dapat menimbulkan arousal atau membuat tubuh kita menjadi lebih bertenaga. Peningkatan arousal akan membuat performance kita meningkat. Namun, hal itu terjadi jika kita memiliki penguasaan yang baik akan tugas tersebut. Jika tidak, maka akan mengalami hambatan sosial. Kehadiran orang lain dapat menimbulkan arousal karena 3 hal berikut. Yang pertama, alertness. Kehadiran orang lain membuat kita lebih siaga. Yang kedua, evaluation apprehension. Kehadiran orang lain membuat kita lebih peduli akan penilaian orang lain terhadap kita. Yang ketiga, distraction conflict. Teori ini menjalankan bahwa kehadiran orang lain akan menimbulkan 2 konflik pada diri individu, yaitu perhatian terhadap tugas dan perhatian terhadap penilaian audiens. Menurut Robert Barron pada tahun 1986, seseorang dapat mengalami kebingungan atau gangguan karena keberadaan orang lain. Contoh social facilitation yang pertama ada alertness. Pada kasus ini, seorang dosen yang sedang mengawasi atau memantau pelaksanaan ujian membuat mahasiswa menjadi lebih siaga dalam mengerjakan ujian tersebut. Yang kedua, evaluation apprehension. Itu misalnya ketika kita sedang diamati orang lain ketika berjalan, tentu kita akan berpikir, apakah ada yang salah dengan baju yang kita pakai? Yang ketiga, distraction conflict. Hal itu terjadi ketika kita sudah mengerjakan tugas, kemudian ada tamu yang datang sehingga membuat fokus kita teralihkan. Berikutnya, social loafing. Social loafing merupakan kecenderungan orang untuk berkinerja buruk bila tugasnya sederhana dan sebaliknya. Berkinerja lebih baik jika tugasnya kompleks terjadi dalam kondisi hadirnya orang lain dan kinerja mereka secara individu tidak dapat dievaluasi. Contoh dalam kasus ini adalah ketika kita sedang mendorong mobil secara berkelompok dan mobil tersebut hanya melaju pelan, sedangkan kita sudah bersemangat mendorong mobil tersebut, kita melihat ada beberapa orang malah seringkali tertangkap basah tidak bersungguh-sungguh mendorong mobilnya, dan kita merasakan kemalasan sosial dan hilangnya produktivitas. Terakhir, pada perilaku individu dalam kelompok adalah deindividuasi. Deindividuasi adalah keadaan di mana individu kehilangan self-awareness atau kewaspadaan diri dan evaluation apprehension atau kekhawatiran akan evaluasi orang lain yang terjadi saat sedang berada di dalam sebuah kelompok. Hal ini mendorong responsivitas terhadap norma kelompok, baik atau buruk. Ketika sedang berada di dalam sebuah kelompok, orang akan cenderung mudah meninggalkan norma, melupakan identitas diri, dan mengikuti norma kelompok tersebut. Peristiwa ini disebut deindividuasi.
Deindividuasi ditandai dengan hilangnya self-awareness dan berkurangnya ketakutan individu karena sedang berada dalam kelompok. Contoh dalam deindividuasi ini adalah tawuran antar pelajar. Sekian pembahasan dari saya, semoga teman-teman semua dapat mengerti dan memahami apa itu kelompok dan apa saja perilaku di dalamnya. Sampai jumpa dan terima kasih.